Selamat jumpa, sahabat praktisi laboratorium, dengan saya Yulia Kantasubrata. Dalam video nomor 3 dari seri Jaminan Mutu Hasil Pengujian yang diberi judul Klasifikasi Bahan Acuan, akan diulas bagaimana bahan acuan dikelompokkan. Menurut ILAK G12, bahan acuan diklasifikasikan menurut kategori utamanya dari A sampai dengan E. Jadi ada 5 kategori utama. Kategori A menyangkut komposisi kimia, kategori B terkait properties biologi dan klinikal, kategori C terkait properties fisikal, kategori D terkait properties engineering, dan kategori E properties lainnya. Kita akan lihat nanti pada kategori E adalah bahan-bahan acuan yang dibuat sesuai pesanan. Pada kategori A masih lagi terbagi atas 9 klasifikasi dengan 4 klasifikasi penting di sini yang sering terkait dengan laboratorium dari sahabat praktisi, yaitu A1 menyangkut logam, A2 terkait bahan acuan anorganik, A3 terkait bahan acuan organik, dan A4 untuk bahan acuan lingkungan. Masih ada 5 kategori lain, mungkin yang juga sering digunakan adalah pada kategori dari atau klasifikasi gas dan bahan acuan untuk forensik. Untuk kelas komposisi kimia, jadi klasifikasi A dari logam, terbagi lagi menjadi apakah logam itu termasuk logam ferus. Apa contoh logam ferus? Besi dan baja misalnya. Atau logam non-ferus. Yang termasuk logam non-ferus adalah aluminium, tembaga, paduan tembaga seperti kuningan dan perunggu, timah hitam, nikel, timah putih, titanium, dan seng. Kemudian ada juga paduan logam spesial. Ini merupakan paduan dari beberapa logam. Dan kemudian ada yang disebut kelompok dari refractory metal dan alloy. Nah, contoh dari refractory metal adalah molybdenum, niobium, rhenium, tantalum, dan tungsten. Sesudah itu ada kelompok dari logam tanah jarang. Dan ada juga kelompok logam dengan purity tinggi, dengan kemurnian tinggi. Logam dengan kemurnian tinggi dapat berada dalam bentuk padatannya, jadi dalam bentuk katakan kawat Cu ataupun larutan, yaitu Cu yang sudah dibuat dalam larutan dengan kemurnian yang tetap tinggi. Kemudian kelompok berikutnya A2 adalah komposisi kimia dari bahan acuan anorganik. Di sini dibagi lagi ada ore dan mineral.
ini merupakan kebutuhan bagi laboratorium di daerah pertambangan. Ada semen dan clay. Ini merupakan kebutuhan untuk laboratorium di pabrik semen. Kemudian ada keramik. Ini yang dibutuhkan. Keramik gelas dan oksida refraktori lainnya. Ini yang dibutuhkan oleh lab-lab keramik. Kemudian ada kelompok untuk kimia, agrikultur, dan pupuk. Inilah RM-RM yang dibutuhkan di pabrik pupuk. Kemudian ada bahan bakar padat, arang misalnya, briket. Ada pula kimia, senyawa kimia murni. Ini adalah RM berupa senyawa murni anorganik. Dan selain itu ada bahan dari isotop-isotop yang stabil. Jadi ini adalah gambaran dari kelompok A2, yaitu bahan acuan anorganik. Selain itu, ada bahan-bahan acuan organik. Terdiri lagi di sini atas 6 kelompok lebih kecil, yaitu ada bahan acuan berupa senyawa murni organik. Disinilah kita akan temukan misalnya senyawa murni benzoat sebagai aditif, sorbat, aspartam, sakarin, dan sebagainya. Itu adalah senyawa organik yang masuk atau yang termasuk senyawa murni. Jadi bukan berupa matriks. Kemudian dalam kelompok organik ini ada juga kelompok pupuknya. Katakan kalau pupuk anorganik sebelumnya mungkin pupuk KCl. Tapi pupuk organik di sini, katakan sebut saja pupuk yang sering dinamakan pupuk organik ataupun pupuk kandang, kemudian pupuk urea dan sebagainya. Kemudian dalam subkelompok ketiga ada foodstuff. Inilah bahan-bahan acuan yang dibutuhkan oleh laboratorium pangan. Kemudian ada kelompok plastik dan karet. Setelah itu ada produk petroleum. Ini yang dibutuhkan oleh laboratorium bahan BBM, bahan bakar minyak, ataupun misalnya oli dan sebagainya. Pelumas termasuk di sini. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu vegetable oil and fat. Jadi ini yang dibutuhkan oleh laboratorium di pabrik minyak goreng sawit. Contohnya. Kemudian khusus untuk komposisi kimia dari bahan pangan, foodstuff tadi, kita lihat ada berbagai nilai sifat, mulai dari proksimat, sifat nutrisi dari bahan, vitamin, food additive, antioksidan, emulsifier, ini kita kenal sebagai bahan tambahan pangan yang ditambahkan kepada bahan olahan pangan. Kemudian ada juga kelompok dari toksin. Apakah itu berasal dari hewan peliharaan atau apakah toksinnya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari bahan biologi lainnya. Dan setelah itu pada kelompok paling bawah di sini ada elemen nutrisi, biasanya dalam bentuk
renik, elemen-elemen dalam bentuk renik, mungkin juga elemen yang bersifat racun, tapi jumlahnya renik. Ya. Katakan adanya CD dalam ikan. Kemudian ada juga jumlah renik senyawa organik, ada residu pestisida, dan kontaminan organik lainnya. Jadi, praktisi laboratorium dapat menemukan berbagai macam nilai sifat untuk, katakan di sini, bahan pangan. Kemudian untuk lingkungan, dia termasuk dalam A4. Ya, A4. Jadi bagian dari A itu komposisi kimia, khusus untuk lingkungan. Kemudian di dalamnya lingkungan itu menyangkut apa? Apakah soil and sludge? Apakah debu? Apakah air? Kita bahas misalnya yang paling banyak air, masih terbagi lagi, apakah potable water, apakah fresh water, apakah sea water, air laut, apakah limbah industrial wastewater. Dan menyangkut di dalamnya lagi, apakah menyangkut analit yang rutin diperiksa, apakah menyangkut unsur-unsur renik, apakah menyangkut polutan organik atau analit lainnya. Sama untuk jenis-jenis air selain potable water. Hampir sama pembagiannya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke kategori B. Tadi kategori A adalah komposisi kimia. Kategori B menyangkut nilai sifat biologi dan klinikal. Kita lihat yang populer, clinical chemistry. Jadi kimia klinis. Di sini ada bahan acuan untuk pengujian protein, apolipoprotein, enzim, hormon, ataupun unsur renik seperti timah hitam atau kadmium, Pb atau kadmium, yang biasa merupakan pengujiannya merupakan tanda dari keracunan, apakah pada rambut dan sebagainya. Kemudian kategori C, kita beralih ke kategori di bawah kategori B adalah yang menyangkut nilai sifat properties physical, ya, nilai sifat fisik. Di sini kita kenal misalnya reference material untuk rotasi optik, untuk indeks refraksi, untuk absorbance dari penyerapan sinar maupun reflectance ataupun warna. Sedangkan pada physicochemical properties kita mengenal adanya bahan acuan untuk density, viscosity, tegangan permukaan, surface tension, maupun berat atom. Dan untuk nilai sifat lainnya kita kenal adanya bahan acuan untuk keperluan uji geser atau bahan acuan mineral untuk yang dibutuhkan untuk difraksi sinar X. Kategori D menyangkut nilai sifat engineering. Di sini kita lihat untuk D2 sizing dikenal adanya bahan acuan untuk ukuran partikel dan luas permukaan. Untuk D4 kelompok hardness, kekerasan ada Rockwell hardness, ada Izod hardness. Dan seperti tadi saya katakan, kategori E, kategori yang terakhir itu menyangkut nilai sifat lainnya, dan di sini ada berbagai nilai sifat
dan dikatakan di sini subkategori ini dikembangkan sesuai permintaan. Jadi seandainya ada laboratorium yang meminta bahan yang spesifik yang tidak termasuk pada kategori A sampai dengan D akan dikembangkan di dalam kategori E. Itulah klasifikasi bahan acuan menurut 5 kategori yang disampaikan oleh ILAK. Nah, kemudian ada kategori lain dari CRM apabila itu ditinjau dari kuantitas nilai sifat tersertifikasinya. Jadi terhadap nilainya. Ada yang disebut high purity, kemurnian tinggi. Ada yang disebut sebagai senyawa primer, senyawa kimia primer. Ada yang purity-nya didefinisikan, ditetapkan. Ada yang disebut dalam kategori D adalah senyawa utama, major constituent, senyawa sampingan, minor constituent, senyawa dengan jumlah renik, dan senyawa dalam jumlah sangat kecil. Di sini dikatakan ultra trace. Kemudian pada kolom ketiga kita bisa lihat yang high purity itu mempunyai total impurity. Jadi dia disebut high purity, kemurnian tinggi, apabila ketidakmurnian totalnya lebih kecil dari 10 mikromol per mol. Kemudian dia disebut senyawa kimia primer apabila entitas yang primer tadi, apakah berupa isotop, unsur, ataupun senyawa, mempunyai konsentrasi lebih kecil 100 mikromol per mol. Sedangkan yang purity-nya terdefinisi itu dimasukkan dalam limit dari lebih kecil 50 milimol per mol. Kemudian, kelompok dari konstituen utama dalam matriks lebih besar dari 100 milimol per kilogram atau lebih besar 100 mol per liter. Untuk minor, lebih kecil dari 100 milimol per kilogram atau lebih kecil 100 mol per liter. Untuk unsur-unsur renik, lebih kecil 100 mikromol per kilogram atau lebih kecil 100 mikromol per liter. Dan untuk unsur yang sangat kecil, lebih kecil dari 100 nanomol per kilogram atau 100 nanomol per liter. Jadi di sini kita melihat klasifikasi lain berdasarkan jumlah dari entitas nilai sifat di dalam bahan acuan tadi. Dan masih ada kelompok terakhir, yaitu kelompok H yang dikatakan termasuk pada kelompok tidak terdefinisi. Jadi entitasnya tidak dapat didefinisikan, tidak dapat ditetapkan. Nah, kemudian coba kita lihat bahwa pada video nomor 2 dari seri JMHP, tepatnya di slide nomor 8, dibahas bahwa satu sertifikat bahan acuan yang sama oleh NIS dapat diklaim mempunyai nilai sifat dengan 3 istilah berbeda. Ada yang disebut
nilai tersertifikasi, certified value, ada yang disebut nilai acuan saja, reference value, atau yang ketiga hanya sebagai nilai informasi, information value. Pada tabel di bawah ini dijelaskan oleh NIS apa perbedaan dari ketiganya. Jadi kalau NIS yang melakukan sertifikasi terhadap nilai menggunakan satu metode primer dengan diikuti konfirmasi mengikuti metode lainnya, NIS mengkategorikan nilainya sebagai certified value. Akan tetapi, apabila NIS melakukan sertifikasinya menggunakan dua metode independen dan keduanya sudah dievaluasi secara kritis oleh NIS, NIS bisa menyebutnya mempunyai nilai tersertifikasi atau hanya nilai acuan, tergantung seberapa benar nilai yang dihasilkannya tadi. Kemudian, nilai tersertifikasi dan nilai acuan keduanya juga dapat diklaim oleh NIS apabila sertifikasi atau penetapan nilainya dilakukan menggunakan satu metode di NIS dan beberapa metode berbeda di laboratorium di luar NIS yang memang bekerja sama dengan NIS. Kemudian pada kategori keempat ada istilah dari apakah itu RM atau hanya nilai informasi yang diklaim apabila penetapan nilai didasarkan pada pengukuran oleh dua atau lebih laboratorium menggunakan metode berbeda. Dalam hal ini, laboratorium tadi harus bekerja sama juga dengan NIS. Itu kategori yang NIS terapkan. Juga kedua kategori tadi dapat didasarkan atas penetapan nilai pada protokol suatu metode yang spesifik atau didasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh NIS menggunakan hanya satu metode atau juga oleh laboratorium di luar NIS, tentunya yang bekerja sama dengan NIS, menggunakan juga hanya satu metode. Apabila nilai sifatnya ditentukan dengan cara ini, maka tidak akan diklaim sebagai certified value, tapi hanya sebagai nilai acuan atau nilai informasi. Dan nilai acuan serta nilai informasi juga dapat diperoleh apabila penetapan nilai didasarkan pada data terpilih dari suatu studi kolaborasi antar laboratorium. Jadi ini uji banding antara beberapa laboratorium dalam menetapkan nilai acuan. Apabila itu yang ditempuh, tidak pernah diklaim sebagai certified value, hanya sebagai reference value atau information value. Nah, tadi disebut-sebut metode primer. Ulasan lebih rinci mengenai metode primer akan diberikan nanti dalam video terpisah, tetapi di sini karena tadi sudah dikatakan NIS menetapkan menggunakan metode primer. Tentunya ada katakan ulasan singkat apa sih metode primer? Metode primer adalah suatu metode di mana prosedur yang dianut
dalam metode tadi memiliki ketertelusuran ke standar internasional. Dan karenanya metode primer akan punya bias minimum. Karena misal mampu telusurnya itu langsung ke standar massa kilogram. Nah, menurut CCQM itu Consultative Committee on the Quantity of Material, metode primer adalah metode yang punya kualitas metrologi paling tinggi, di mana setiap langkah penetapan dalam metode tersebut dapat secara utuh diuraikan dan dimengerti. Beberapa contoh dari metode primer adalah gravimetri, titrimetri, kolumetri, dan IDMS, Isotope Dilution Mass Spectrometry. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan di muka, akan ada uraian lebih rinci apa itu metrologi, apa itu ketertelusuran, kata-kata yang semua muncul di sini, dan metode primer dalam video yang terpisah. Dengan demikian, klasifikasi uraian mengenai klasifikasi bahan acuan diakhiri di sini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang